Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mitra Kominfo di mana saja Anda berada. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam program Lensa Banjar Sepekan edisi kali ini. Program ini merupakan rangkuman informasi kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dalam sepekan. Bersama saya Sarifah Putri, kami hadirkan Lensa Banjar Sepekan selengkapnya. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur didampingi oleh Kapolres Banjar AKBP Andri Koko Prabowo mengikuti video conference rapat koordinasi kontingensi COVID-19 tahap kedua yang digelar oleh Polda Kalimantan Selatan. Rapat koordinasi lintas sektoral ini digelar karena melihat peristiwa di Jawa dan juga Bali di mana meningkatnya jumlah kasus COVID-19. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur didampingi Kapolres Banjar AKBP Andri Koko Prabowo di Aula Tribrata Mapores Banjar ikuti video conference rapat koordinasi kontingensi tahap 2 yang digelar Polda Kalimantan Selatan secara virtual. Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rekwanto mengatakan rakor lintas sektoral kontingensi tahap 2 COVID-19 ini harus digelar karena melihat banyaknya peristiwa di beberapa tempat khususnya di Jawa dan Bali di mana meningkatnya jumlah kasus COVID-19. Menurut Rekwanto, Indonesia masuk dalam gelombang ketiga penyebaran COVID-19 dan menempati peringkat 12 dunia dengan jumlah terkonfirmasi 2.300.000 orang lebih. Pada gelombang ketiga ini terjadi penyerbuan pembelian obat-obatan, oksigen, APD, dan masker. Kapolda Kalimantan Selatan juga mengingatkan harus ada tindakan konkret yang dilakukan karena bisa saja peristiwa tersebut terjadi di Kalimantan Selatan. Kapolda berharap pendapat semua pihak atas permasalahan tersebut untuk melakukan kalkulasi, menghadapi dan mengantisipasinya, yakni dengan tetap menerapkan PPKM Mikro dan taat akan protokol kesehatan 5M. Operasi justisi akan dilakukan dengan jumlah 1.227.580 kegiatan. Sementara itu, PJ Gubernur Kalimantan Selatan Safrizal ZA mengatakan, pada rakor ini harus mengambil kebijakan dan harus dieksekusi untuk melindungi Banua. Saat ini, PPKM Mikro level 3 sudah dilakukan dan berpotensi melompat ke level 4. Menurut Safrizal, terkonfirmasi Tanah Bumbu di urutan pertama, kemudian Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, dan Kota Banjarmasin. Kenaikan yang terjadi dalam 1 minggu terakhir membuat kenaikan jumlah pasien di rumah sakit. Adapun jumlah stok obat-obatan dan peralatan yang ada sudah disiapkan untuk menutupi semua persediaan di rumah sakit. Bahkan sebagian lainnya sudah melakukan pesanan dan masih dalam tahap pengiriman. Bagus Faris, Kominfo Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, sebanyak 140 pembakal desa yang baru dilantik mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa bagi pembakal terpilih periode 2021-2027. Kegiatan yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ini diharapkan membawa manfaat dan menjadi bekal ilmu bagi para pembakal dalam menjalankan roda pemerintahan di desanya masing-masing. Sebanyak 140 pembakal desa yang baru dilantik pada Jumat kemarin mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa bagi pembakal terpilih periode 2021-2027. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar Haji Syahriarudin berkesempatan bersilaturahmi secara virtual melalui Zoom meeting di Comment Center Kabupaten Banjar. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur dalam sambutannya mengucapkan selamat atas dilantiknya pembakal dan juga mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa bagi pembakal terpilih periode 2021-2027. Menurut Bupati, kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini diharapkan bisa membawa manfaat dan menjadi ilmu bagi para pembakal dalam menjalankan roda pemerintahan desa nantinya.
Bupati Banjar juga menekankan istilah kata bekerja bersama, bukan bekerja sama. Karena bekerja bersama adalah salah satu poin yang ditekankan, baik itu dari instruksi Bupati Banjar hingga turunannya, sampai dinas terkait hingga ke pemerintah desa. Kami menyampaikan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ini juga nantinya akan turun ke desa Bapak Ibu sekalian, membangun pariwisata berbasis potensi daerah hingga ke tingkat desa. Ini juga menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, pembangunan sarana olahraga di setiap desa. Kegiatan ini diisi dengan pemaparan materi dari para narasumber serta dialog dan tanya jawab. Khairin Rif'ah, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur memimpin rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banjar. Stakeholder terkait diminta untuk memaksimalkan pelayanan, terkhusus untuk masyarakat yang kurang mampu. Pelayanan yang dimaksimalkan diantaranya Jamkesda dan juga pos kesehatan sosial. Bertempat di ruang kerja Bupati Banjar, lantai 2 kantor Bupati Banjar, digelar rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banjar. Rakor tersebut dipimpin Bupati Banjar Haji Saidi Mansur, didampingi Wakil Bupati Banjar Haji Said Idrus Al-Habsyi dan Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman. Juga turut hadir Asisten Pemerintahan dan Kesra Haji Masruri, Kepala Bapedalitbang Kabupaten Banjar Galuh Tantri Narindra, Kepala Dinas Sosial Haji Ahmadi, Kepala Disduk Capil Ajwar, Kepala DKISP Haji Muhammad Aidil Basit, perwakilan Dinas Kesehatan, perwakilan Rumah Sakit Ratu Jalekha, dan stakeholder terkait. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengatakan, kebijakan penanggulangan kemiskinan merupakan sebagai gerakan bersama, tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tapi juga memerlukan keterlibatan semua pihak selaku pemangku kepentingan dalam mendukung kerjasama ini. Bupati Banjar yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Banjar meminta stakeholder terkait untuk menyamakan persepsi dan memaksimalkan pelayanan yang ada di Kabupaten Banjar, terkhusus untuk masyarakat yang kurang mampu atau miskin. Adapun pelayanan yang dimaksimalkan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat miskin, diantaranya jaminan kesehatan daerah atau Jamkesda dan pos kesehatan sosial atau Poskesos. Umar Zidan, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur menerima kunjungan silaturahmi dari pengurus Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Kalimantan Selatan. Audiensi IJTI ini dipimpin oleh Ketua IJTI Kalimantan Selatan Dina Komariah beserta pengurus dan perwakilan IJTI Kabupaten Banjar. IJTI Kalimantan Selatan saat ini mempunyai 33 cabang kepengurusan dengan anggota 13 media televisi nasional dan juga lokal di Provinsi Kalimantan Selatan. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur menerima kunjungan silaturahmi dari pengurus Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Kalimantan Selatan di Mahligai Sultan Adam Martapura. Audiensi IJTI dipimpin Ketua IJTI Kalimantan Selatan Dina Komariah beserta pengurus serta perwakilan IJTI Kabupaten Banjar. Dina Komariah menjelaskan maksud kedatangan adalah silaturahmi sekaligus memperkenalkan anggota kepengurusan IJTI Kalimantan Selatan yang baru serta menjelaskan beberapa program kerja yang berjalan dan yang akan dikerjakan. Sekretaris IJTI Suhendar menambahkan, saat ini IJTI juga memberikan pelatihan kehumasan bagi humas di pemerintah kabupaten dan kota dalam memenuhi kebutuhan jurnalistik. Selain itu, IJTI juga melaksanakan program ke sekolah-sekolah untuk mengenalkan rambu-rambu dalam dunia jurnalistik.
Sementara itu, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur menyambut baik kunjungan silaturahmi pengurus IJTI Kalimantan Selatan dan akan mempelajari serta mendukung kegiatan IJTI ke depannya. Menurut Bupati, pada dasarnya pemerintah Kabupaten Banjar sangat mendukung keberadaan IJTI yang merupakan wadah bagi bernaungnya jurnalis televisi di Kalimantan Selatan dan mengapresiasi rangkaian kegiatan yang dilaksanakan. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Kalimantan Selatan saat ini mempunyai 33 cabang kepengurusan dengan anggota 13 media televisi nasional dan televisi lokal di Kalimantan Selatan. Umar Pepen, Kominfo Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan mengadakan penilaian kinerja Puskesmas Teladan tingkat provinsi yang diikuti oleh 13 kabupaten kota se-Kalimantan Selatan. Adapun penilaian menyesuaikan dengan kondisi COVID-19 sekarang ini. Kabupaten Banjar diwakili oleh UPT Puskesmas Gambut yang diharapkan bisa masuk dalam 3 besar. UPT Puskesmas Gambut menargetkan minimal terbaik ketiga pada penilaian Puskesmas Teladan yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. UPT Puskesmas Gambut menjadi perwakilan Kabupaten Banjar bersaing dengan perwakilan 13 Puskesmas Kabupaten Kota di Kalimantan Selatan. Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Dr. Diaudin mengikuti sesi penilaian Puskesmas Teladan tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di Puskesmas Gambut, Kecamatan Gambut. Hilman mengatakan dirinya mendukung kegiatan penilaian Puskesmas Teladan tersebut dan meminta masukan dan saran kepada tim penilai agar bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dinas Kesehatan Provinsi itu mengadakan penilaian kinerja Puskesmas tingkat provinsi yang mana diikuti oleh 13 kabupaten kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, untuk Kabupaten Banjar sendiri, Puskesmas Gambut itu yang ditunjuk untuk mewakili Kabupaten Banjar. Karena memang kita meminta tiap kabupaten itu hanya satu puskesmas yang ditunjuk untuk perwakilan yang akan kami nilai untuk tingkat provinsi. Nah, kemudian tahun ini merupakan yang pertama kali kami laksanakan penilaian kinerja puskesmas pada saat pandemi. Nah, biasanya itu tiap tahun dilaksanakan, tapi tahun kemarin pada saat pandemi baru mulai, itu kami tidak bisa melakukan di tahun 2020 karena seluruh anggaran itu semuanya terfokus untuk penanganan COVID. Jadi akhirnya anggaran untuk penilaian kinerja itu direfocusing. Nah, untuk tahun ini alhamdulillah kita tetap menganggarkan dan mohon untuk pemerintah daerah tidak dihapus, tidak direfocusing karena salah satu tujuan dari penilaian kinerja ini adalah untuk mengetahui tingkat prestasi kinerja masing-masing puskesmas yang ada di daerah Kalimantan Selatan. Jadi sebenarnya untuk kegiatan ini rutin setiap tahun diadakan. Sebelumnya kabupaten juga sudah melakukan seleksi tingkat kabupaten, kemudian dari hasil tersebut keluarlah hasil terbaik Gambut. Jadi Gambut yang mewakili untuk penilaian kinerja tingkat puskesmas Provinsi Kalsel. Iya, dia menyesuaikan dengan kondisi COVID sekarang. Jadi instrumennya beda dengan yang dulu, tapi hampir 80% sama. Cuman instrumen untuk dokumen telusurnya agak beda dengan kegiatan akreditasi, itu yang kendalanya kita. Jadi membuat dokumennya itu beda dengan dokumen akreditasi gitu. Tapi sebagian juga ada yang sama. Ada yang bisa diambil, ada yang enggak. Harapannya sama seperti yang lain ketika ada kompetisi gitu ya, event terbaik lah. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa masuk 3 besar. Targetnya sih 3 besar. Ozi, Rifah, Kominfo Banjar melaporkan.
Mitra Kominfo, Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Banjar menggelar sosialisasi SK Dewan Pengurus terkait penetapan besaran iuran, penanggulangan dan pengelolaan hasil iuran anggota Korpri Kabupaten Banjar. Adapun besaran iuran anggota Korpri di Kabupaten Banjar berdasarkan golongan, untuk golongan 4 sebesar Rp20.000, golongan 3 sebesar Rp15.000, golongan 2 sebesar Rp10.000, dan golongan 1 sebesar Rp5.000. Berdasarkan surat keputusan Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Banjar nomor 026/DP Korpri 2021 tentang penetapan besaran iuran, penggunaan dan pengelolaan hasil iuran anggota Korpri Kabupaten Banjar bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan menunjang tugas anggotanya secara bersama-sama. Demikian disampaikan Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman pada sosialisasi surat keputusan atau SK Dewan Pengurus Korpri, yakni tentang penetapan besaran iuran, penggunaan dan pengelolaan hasil iuran anggota Korpri Kabupaten Banjar di Aula Wisma Sultan Sulaiman Martapura. Hilman yang juga selaku Ketua Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Banjar mengatakan penggunaan iuran tersebut selain digunakan untuk kebutuhan kelancaran organisasi juga untuk kebutuhan sosial. Dana dari pemungutan iuran sebesar 60% sebagai bagian dari gotong royong dari anggota untuk anggota dipergunakan apabila ada anggota yang sakit atau opname di rumah sakit, kemudian purna tugas atau pensiun, meninggal dunia, melangsungkan pernikahan pertama, melahirkan anak pertama dan kedua, serta untuk meningkatkan proporsionalisme anggota Korpri dalam menunjang tugas berdasarkan program kerja yang sudah disepakati. Lebih jauh, Hilman menambahkan, iuran Korpri sebesar 40% digunakan untuk bantuan keuangan, seperti kegiatan pembinaan mental, spiritual, olahraga dan kesenian, serta kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Korpri. Hilman berharap adanya keberadaan Korpri dengan operasional iuran anggota ini sebagai salah satu sumber dana untuk kegiatan-kegiatan Korpri yang berlangsung bisa berjalan dengan baik. Adapun besaran iuran anggota Korpri Kabupaten Banjar berdasarkan golongan, untuk golongan 4 Rp20.000, golongan 3 Rp15.000, golongan 2 Rp10.000, dan golongan 1 Rp5.000. Jadi pada hari ini kita melaksanakan kegiatan berupa sosialisasi atas keputusan pengurus Korpri Kabupaten Banjar terkait dengan pembayaran iuran anggota, pertanggungjawaban dan penggunaan iuran tersebut. Nah, pengurus Korpri Kabupaten Banjar kan baru dilantik beberapa waktu yang lalu setelah beberapa waktu mengalami kevakuman seiring dengan adanya perubahan. Kalau dulu Korpri, unit Korprinya itu tersendiri, sekarang tidak khususan terkait dengan hal itu, tapi keberadaan Korpri tetap ada. Nah, karena itulah untuk kegiatan-kegiatan Korpri berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, di mana tujuan keberadaan Korpri itu sendiri adalah bagaimana membantu kepada anggotanya untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, habis itu menunjang kelancaran tugas dari anggota secara bersama-sama diperkenankan untuk memungut iuran. Nah, berdasarkan hasil musyawarah daerah Korpri Kabupaten Banjar yang kemarin sudah disepakati besaran iuran yang dipungut hingga ditetapkan dengan keputusan pengurus Korpri Kabupaten Banjar. Nah, penggunaan iurannya seperti apa dan bagaimana pertanggungjawabannya pada hari inilah dilaksanakan sosialisasi tersebut. Nah, penggunaannya di samping digunakan untuk kebutuhan kelancaran organisasi, tapi yang paling utama kedua adalah untuk kebutuhan sosial. Jadi kebutuhan sosial itu seperti yang disampaikan untuk anggota, karena utamanya adalah kesejahteraan anggota. Jadi dana yang ada ini sebagai bagian dari gotong royong dari anggota untuk anggota dipergunakan untuk apabila ada anggota yang sakit dan dioptame ke rumah sakit, untuk yang purna tugas, untuk yang meninggal, untuk yang melangsungkan perkawinan pertama, untuk yang kelahiran anak pertama dan anak kedua. Kemudian juga untuk kegiatan-kegiatan untuk kebersamaan dan juga bagaimana meningkatkan profesionalisme anggota Korpri dalam menunjang tugas. Nah, berdasarkan program kerja yang sudah disepakati.
Turut mendampingi dalam sosialisasi tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banjar Rahmat Dhani dan Sekretaris BKDPSDM Kabupaten Banjar Ajidin Nuridali, serta dihadiri sejumlah pengurus Korpri Kabupaten Banjar dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat. Lydia Zidan, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Dinas P2KB P3A Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat koordinasi Tim Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah atau TPK2D tahun 2021 di 13 kabupaten kota. Melalui rapat koordinasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas keluarga dengan menumbuhkan rasa aman dan juga tentram. Dengan tujuan akhirnya mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak menggelar rapat koordinasi Tim Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah di 13 Kabupaten Kota tahun 2021 yang digelar di Aula Kantor Dinas P2KB P3A Kabupaten Banjar. Turut hadir dalam acara tersebut Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Haji Masruri, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan Husnul Hatimah, Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Banjar Haja Hamidah, Camat Matraman, dan peserta rakor. Dalam sambutannya, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Haji Masruri mengatakan ada 4 komponen yang mengatur peningkatan kualitas keluarga, yaitu pertama, mencegah perkawinan anak usia dini, kedua, pemberian hak anak dalam air susu eksklusif, ketiga, penyediaan fasilitas kesehatan ibu hamil, dan keempat, ketahanan keluarga, yang mana ketahanan dan kesejahteraan merupakan peningkatan kualitas keluarga. Haji Masruri berharap dengan adanya rakor ini dapat meningkatkan kualitas keluarga dengan menumbuhkan rasa aman dan tentram, dengan tujuan akhirnya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Mengikuti kegiatan rakor ini semoga berjalan dengan lancar dan saya harapkan mudah-mudahan nanti apa yang menjadi catatan dalam rakor ini bisa ditindaklanjuti oleh semua dinas SKPD terkait. Hendra Faidillah, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Lensa Banjar Sepekan edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sarifah Putri mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Jangan lupa untuk menerapkan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan sabun di air yang mengalir, menghindari kerumunan dan juga mengurangi mobilitas untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.